Cafe pada minggu hari ini di tanggal 18 Juli 2021. Dan hari ini adalah hari minggu ke-7 setelah Trinitatis. Dan tema kita pada minggu hari ini adalah Aku harus ibadah sekolah minggu. Aku harus ibadah sekolah minggu. Baik adik-adik, jangan lupa dipersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita ambil kidung jemaat kita bernyanyi dari kidung jemaat nomor 21, hari Minggu, hari yang mulia. Kita bernyanyi bersama-sama. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Halo adik-adik, waktunya sekarang kita untuk berdoa. Kita berdoa supaya adik-adik yang di rumah tetap sukacita untuk memuji nama Tuhan dan tetap mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan duduk baik, tidak jalan-jalan. Oke, kita mau berdoa, kita bernyanyi dulu yuk. 1, lipat tangan, 2, tutup mata, 3, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Adik-adik yang di rumah, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau masih memberkati kami, walaupun kami beribadah hanya di rumah saja. Tuhan Yesus, berkati kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga selesai. Tuhan Yesus, berkati juga apabila ada teman-teman kami, saudara kami, keluarga kami yang sedang sakit, Engkau sembuhkan supaya keluarga kami, teman kami, saudara kami bisa beraktivitas seperti biasanya. Kami serahkan kebaktian kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri. Yang lagi duduk-duduk atau yang lagi tidur-tiduran, semangat ya. Berdiri, kita mau bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Siapa di sini yang suka naik kereta api? Oke, kita mau naik kereta api menuju sekolah minggu. Tapi melalui lagu ya, karena kita kan masih di rumah aja. Nanti kalau udah bisa keluar, kita beneran naik kereta api. Yuk, kita sama-sama nyanyi Kereta Apiku Menuju Sekolah Minggu. Semangat ya. Kita kan mau naik kereta api bareng-bareng. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ditinggalkan. Hai lekaslah teman, kita dinanti Tuhan. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ditinggalkan. Hai lekaslah teman, kita dinanti Tuhan. Kita lanjut ya. Sekolah minggu paling Yahud.
Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Sekolah minggu paling Yahud, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling Yahud. Minggu hari ini Kak Elin kembali akan membacakan warta sekolah minggu buat adik-adik semua. Tapi sebelumnya Kak Elin mengucapkan selamat buat adik-adik yang sudah mendapatkan sekolah yang sudah diimpikan. Ya, tetap semangat belajar supaya nilainya semakin bagus lagi ya. Dan yang belum mendapatkan sekolah yang diinginkan, tetap semangat ya. Dan tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Nah, warta jemaat yang pertama, Kak Elin berdoa juga buat adik-adik yang saat ini sedang sakit ataupun keluarganya sedang sakit. Semoga adik-adik tetap kuat, tetap semangat, tetap berpengharapan, dan percayalah bahwa Tuhan Yesus senantiasa bersama dengan kita dan akan memberikan kita kesehatan. Yang kedua, selamat ya untuk yang berulang tahun. Kak Elin berdoa adik-adik semua yang berulang tahun di bulan lalu ataupun bulan ini diberikan kesehatan, panjang umur, semangat sekolah, semangat melatih diri sendiri, semangat dalam hal apapun, dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupannya. Yang ketiga, jangan lupa nih, karena masih tinggi COVID-nya, kita sama-sama berdoa ya, supaya Tuhan pulihkan bangsa Indonesia. Tuhan menyertai kita semua, adik-adik dan keluarga, Kak Elin dan keluarga, semua anak-anak Tuhan dimanapun. Kita sama-sama berdoa, kiranya virus ini segera berlalu, dan kita percaya Tuhan akan pegang kendali untuk bangsa Indonesia. Jangan lupa ya, 5M-nya tetap dilaksanakan, dan tetap semangat belajar, walaupun masih online, tapi kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang begitu baik pada kita. Oke, itu saja warta minggu kita minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam khotbah atau cerita. Tapi sebelum khotbah atau cerita, tanya dulu. Yang cerita siapa? Udah tahu belum? Siapa ya? Oh iya, Kak Desta. Ya, Desta yang cerita. Pasti bagus ceritanya, pasti enak. Oke, kita nyanyi dulu ya. Lagunya Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Oke adik-adik, sekali lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, yuk siapkan Alkitabnya dan duduk yang manis ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik ingat gak beberapa minggu yang lalu Kak Ika
mereka bercerita mengenai bait Allah. Bait Allah itu gereja. Bait Allah itu adalah diri kita, adik-adik. Gereja bukanlah gedungnya, gereja itu orangnya. Nah, hari ini di minggu ke-7 Trinitas, hari ini tidak menceritakan gereja, tapi kakak mau menceritakan mengenai apa sih yang orang lakukan di gereja? Orang melakukan ibadah di gereja. Nah, ibadah itu untuk kita yang masih kecil-kecil, yang masih imut-imut ini, apa ya ibadah itu? Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita tahu lebih dalam lagi apa itu ibadah, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon penyertaan Tuhan Yesus supaya kita dapat mengerti apa yang Tuhan firmankan dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk adik-adik yang manis, adik-adik yang dahsyat, yang luar biasa, adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, yuk lipat tangannya, kita tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, dalam ibadah ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami dapat duduk dengan manis, mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkati kakak guru yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan kami adik-adik mau bersukacita mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini firman Tuhan diambil dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Hanya 2 ayat saja. Yuk kita buka Alkitabnya. Adik-adik cari ya, Ibrani itu dalam perjanjian baru. Yes, betul banget. Hari ini adalah hari ke-7. Hari ini adalah minggu ke-7 setelah Trinitas. Dengan tema hari ini adalah Aku harus ibadah sekolah minggu. Aku ulangi ya. Yuk kita sebutkan sama-sama. Tema ibadah hari ini adalah Aku harus ibadah sekolah minggu. Nah, udah ketemu ya ayatnya ya. Yuk kita baca bersama Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Ayat 24 ya. Kita baca sama-sama. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang dahsyat luar biasa, yes, yang aku kasihi dalam Tuhan Yesus. Wow, lengkap banget ya adik-adik ya. Nah, adik-adik kita kan hanya bahas 2 ayat saja nih, yaitu ayat Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Ibrani 10 ayat 24 mengatakan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling
mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Artinya apa adik-adik? Artinya kita harus mengasihi dengan sepenuh hati. Kita harus care, harus tahu, harus perhatian. Contoh ya adik-adik ya, kita bisa lebih peka, apalagi sekarang ya COVID ini ya, kita bisa lihat adik kita. Kenapa ya tiba-tiba kok adik aku diem aja? Ada apa ini? Terus kamu langsung tanya, Dik, adikku sayang, apa yang terjadi denganmu? Kenapa engkau diem aja? Cari tahu. Atau misalkan adik sedang mencari mainannya. Adik sedang apa? Aku mencari mainanku, bonekaku, Kak. Bantu adik mencari. Itu artinya saling memperhatikan adik-adikku terkasih. Nah, adik-adik di sekarang ini ya, kita tahu semua wabah COVID, kita harus lebih memperhatikan lagi. Untuk kelas 1, 2, 3, 4, bahkan adikku yang TK sudah bisa mengerti. Memperhatikan itu adik-adik bisa, Mam, temanku sakit tuh. Yuk kita bawa dalam doa dan doakan teman-teman kita yang sakit. Kita harus saling mengasihi adik-adik. Berikut ada video mengenai seorang anak yang ditolong oleh teman-temannya. Yuk kita tonton sama-sama ya. First piece of it. Adik-adik, videonya keren ya. Ketika Kak Desta melihat video ini, aku terharu loh. Anak ini memiliki teman-teman yang luar biasa yang mau membantu dia. Anak ini datang ke sekolah, dia tidak bawa makanan. Dalam kotak makannya kosong dan dia bingung. Dia mau minta kepada siapa? Dia izin kepada gurunya. Dia keluar dan aku bisa merasakan bahwa anak ini pasti sedih sekali. Dan ketika dia balik kembali ke kelasnya, dia pikir orang-orang sudah melupakan dirinya. Dan dia ambil tempat makanannya, dia mau taruh ke dalam tasnya. Tiba-tiba dia bingung, kenapa sih kotak makanannya jadi berat? Dan ketika dia buka kotak makanannya, di dalam kotak makanan itu adalah berisi berbagai makanan yang teman-temannya makan. Temannya yang di depan makan sosis, dikasih sosis kepada dia. Teman-temannya yang makan roti, dikasih roti kepada dia. Teman-temannya yang makan anggur, dikasih anggur kepada dia. Itulah artinya saling memperhatikan. Dan dia bahagia sekali. Yes adik-adik, itulah yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. Kita saling memperhatikan. Seperti Tuhan Yesus yang selalu memperhatikan kita, yang selalu mengasihi kita. Ya adik-adik, ketika kita sakit, Tuhan Yesus mengasihi kita lewat mama papa yang merawat, lewat dokter, lewat obat.
bahkan lewat kakak yang mendoakan kita. Ya adik-adik ya, itu yang ayat 24, bahwa kita harus saling memperhatikan. Kakak percaya, kakak yakin adik-adik kelas TK 1, 2, 3, 4 ada anak Tuhan yang selalu saling memperhatikan. Memperhatikannya yang kecil dulu dalam keluarga. Perhatikan adikmu, perhatikan papa, mama, bahkan mbak di rumah. Juga perhatikan teman-temanmu. Adik-adik, kalau tadi Ibrani 10 ayat 24 kita harus saling memperhatikan. Nah, yang kedua Ibrani 10 ayat 25 yaitu janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang biasa dilakukan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Artinya apa adik-adik? Artinya seperti tema kita hari ini. Kita harus beribadah sekolah minggu. Kakak Desta, beribadah itu apa? Beribadah itu adalah kita melakukan pertemuan dengan Tuhan. Kita menghormati Tuhan, kita berdoa, kita memuji nama Tuhan, itulah ibadah kita. Tapi adik-adik, ketika kita melakukan ibadah itu, kita kan menghormati Tuhan ya. Nah, kita juga harus jaga sikap kita adik-adik. Jaga sikap itu apa Kakak Desta? Jaga sikap itu ketika kita beribadah sekolah minggu, no, jangan sambil makan, jangan sambil tiduran, jangan sambil lari-lari. No adik-adik, ketika kita beribadah, kita jaga sikap kita. Kita sudah mandi, sudah wangi, dan duduk manis. Walaupun kita ibadah di rumah. Duduk manis kita ya, walaupun kita beribadah di rumah. Kemudian ketika kita bernyanyi, kita menyanyi dengan sukacita. Ketika kita bergerak memuji nama Tuhan dengan sukacita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Dan yang lebih baik lagi adalah kita juga harus saling mengingatkan satu sama lain. Seperti yang ayat 24, bahwa kita harus saling mengingatkan, memperhatikan. Nah, kita ingetin teman kita buat beribadah adik-adik. Contoh nih, kalau kita udah beribadah jam 9 teng, kita dengarkan firman Tuhan. Setelah itu boleh menghubungi teman. Hei, kamu udah ibadah belum? Belum ibadah. Atau sebelum ibadah telepon temannya. Hei, jangan lupa ya, kita jam 9 nanti ibadah. Ya, kita mau dengerin firman Tuhan sama-sama ya. Kamu di rumahmu, aku di rumahku. Setelah ibadah kita bahas ya. Kita telepon-teleponan ya. Kita buat kreativitas ya. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Bahwa kita saling mengingatkan. Kita beribadah. Itu yang Tuhan mau. Kita fokus beribadah kepada Tuhan. Kita saling mengingatkan satu sama lain untuk beribadah. Adik-adik ingat gak lagu yang satu anak Tuhan pergi ke gereja, satu anak Tuhan bawa teman pergi ke gereja, dua anak Tuhan pergi ke gereja, satu dua anak Tuhan bawa teman pergi ke gereja. Nah, itu yang Tuhan mau adik-adikku sayang, adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Ya, mulai sekarang, mulai hari ini, yes betul, mulai hari ini kita beribadah dengan sepenuh hati.
minggu depan ya, waktunya sekolah minggu sudah siap di depan TV. Jangan sampai mama bangunin, oh nggak mau. No, kita sudah tahu bahwa kita anak Tuhan. Kita beribadah hari Minggu. Kita sukacita beribadah. Ingatkan teman untuk beribadah. Bila perlu ingetin mama papa di rumah. Mama papa, besok kita sekolah Minggu. Jangan lupa kita ke gereja. Duduk yang manis, kita mau dengarkan firman Tuhan. Itu baru anak-anak Tuhan yang luar biasa, jempol buat adik-adik semua. Dan kakak yakin dan percaya adik-adik kelas TK 1, 2, 3, 4 HKBP Kebayoran Lama adalah anak Tuhan yang luar biasa, yang saling memperhatikan, saling mengingatkan satu sama lainnya, saling membantu, saling menolong, dan beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Yuk adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Kita tutup ibadah kita mau satu di dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami mau menjadi anak Tuhan yang saling memperhatikan satu sama lainnya dan rajin ke sekolah minggu. Kami mau saling mengingatkan untuk bersama-sama sekolah minggu sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam setiap ibadah kami. Tuhan Yesus, jadikan kami anak Tuhan yang selalu patuh pada orang tua, terlebih lagi pada Tuhan, dan mau melakukan firman Tuhan. Tuhan terkasih, terima kasih untuk ibadah hari ini. Ampuni kami Tuhan bila kami melakukan kesalahan dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah dengerin Kakak Desta cerita dan khotbah. Sekarang waktunya ayat emas. Ayat emas kita minggu ini Kakak Diana ambil dari Matius 11 ayat 28. Diambil dari Matius 11 ayat 28 yang berbunyi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kakak Diana ulang ya. Diambil dari Matius 11 ayat 28 yang berbunyi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi untuk adik-adik di rumah, kalau ada yang sakit atau mama papa lagi sakit atau ada keluarga yang sakit, jangan bersedih. Harus tetap percaya dan berdoa. Tuhan Yesus akan memberikan pemulihan untuk kita semuanya. Oke, harus semangat. Terima kasih. Hola adik-adik, hari ini Kak Joyce akan membawakan kreativitas untuk kita semua. Hari ini kreativitasnya akan dibagi 3. 1 untuk kelas TK, 1 untuk kelas 1, 2, dan 1 untuk kelas 3, 4. Ya, nah untuk kelas TK kita akan bernyanyi. Nah adik-adik tahu kan lagu Satu Anak Tuhan Pergi ke Gereja? Kita nyanyikan pakai gaya ya. Nah, untuk adik-adik yang kelas TK, satu anak Tuhan pergi ke gereja, satu anak Tuhan bawa jiwa pergi ke gereja, 2 anak Tuhan pergi ke gereja, 1, 2 anak Tuhan bawa jiwa pergi ke gereja, 3 anak Tuhan pergi ke gereja, 1, 2, 3 anak Tuhan bawa jiwa pergi ke gereja, 4 anak Tuhan pergi ke gereja, 1, 2, 3, 4 anak Tuhan bawa jiwa pergi ke gereja, 5 anak Tuhan pergi ke gereja, 1, 2, 3, 4, 5 anak Tuhan bawa jiwa pergi ke gereja. Nah, itu untuk kelas TK. Adik-adik nyanyikan. Satu anak Tuhan bawa jiwa ke gereja 1 sampai 5, direkam ya. Nah, untuk adik-adik yang kelas 1, 2, nah kita mau berdoa. Adik-adik berdoa. Misalnya ada saudara,
orang tua, tulang dan tulang Bapak Uda atau opung yang saat ini sedang sakit, ataupun siapapun ya, atau siapapun yang adik-adik kenal saat ini sedang sakit. Nah, adik-adik bawa dalam doa. Nah, doanya simple saja. Adik-adik sebutkan nama yang akan adik-adik doakan. Misalnya, ya Tuhan, teman aku sedang sakit sekarang. Kiranya Tuhan mau sembuhkan, Tuhan mau pulihkan ia supaya ia boleh sembuh dari penyakitnya. Amin. Nah, seperti itu ya. Adik-adik boleh bawakan siapa saja yang adik-adik kenal di dalam doa adik-adik. Dan itu juga direkam ya sama mama sama papa ya. Nah, untuk kelas 3-4 itu tidak bernyanyi, tidak berdoa, tetapi kita mau mencari kata. Nah, mencari kata. Di sini ada 9 kata. Itu gereja, Alkitab, doa, hati gembira, Yesus, teman, bernyanyi, pendeta. Nah, semuanya ini berhubungan dengan gereja. Ya, nah adik-adik cari kata-kata ini. Di sini Kak Joy sudah kasih contoh. Di sini bisa miring seperti ini, gereja. Nah, ditandain. Atau di sini ternyata ada satu lagi nih, dari atas ke bawah, Alkitab. Nah, adik-adik cari ya kata-kata yang ada di atas sini 9. Nah, ini boleh dicoret-coret dulu. Misalnya kalau salah, baru nanti di sini ada yang bagian bersihnya. Nanti kalian bisa ulang, adik-adik ulang. Yang difoto adalah yang bagian bersihnya. Ya, untuk adik-adik kelas 3-4 kita mencari kata-kata yang berhubungan dengan gereja. Oke? Sudah siap semuanya untuk berkreativitas? Nah, sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap makan yang sehat, dan jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggu. Sekarang waktunya kita untuk persembahan. Siapkan persembahannya dengan hati yang penuh sukacita. Lalu seperti biasa, persembahannya dimasukkan ke dalam amplop untuk diberikan kepada orang tua dan diserahkan kepada pihak gereja. Ayat persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 2, "Muliakanlah Allah Bapa." Muliakan Roh
kasih dalam Tuhan Yesus, kita telah selesai ibadah hari ini. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa itu, kita sudah mendengarkan ayat emas, bahkan kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan kita, dan kita juga telah melihat kreativitas kita minggu depan. Dan kakak guru sekolah minggu percaya ya bahwa adik-adik akan melakukan kreativitas itu dan memberikannya kepada guru kelas masing-masing. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kita satu dalam doa. Kita mau doakan teman-teman kita yang sakit. Kita mau doakan kehidupan kita. Kita juga mau doakan negara kita. Yuk adik-adik yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami telah selesai ibadah. Kiranya ibadah kami ini menjadi dupa yang harum. Dan kiranya ibadah kami ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau bersuka menerima ibadah kami. Tuhan Yesus terkasih, kami mau membawakan teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak guru sekolah minggu kami, juga amang inang pendeta kami yang sedang sakit, ataupun huria kami di mana saja yang sedang sakit Tuhan. Baik itu sakit COVID, baik itu sakit apapun juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau adalah dokter yang ajaib. Kami percaya, kami yakin Engkau akan menyembuhkan saudara kami, keluarga kami, kakak guru sekolah minggu kami, amang inang pendeta beserta keluarga kami, di mana saja berada, boleh kami berada, yang sedang sakit. Tuhan Yesus yang memulihkan dan membuat mereka semua beraktivitas kembali. Tuhan Yesus, kami membawakan kehidupan kami seminggu ke depan. Tuhan yang memberkati kami, memberikan kami semua kesehatan, juga melindungi kami dari segala mara bahaya. Tuhan, berkati orang tua kami. Berikan orang tua kami rezeki, berikan orang tua kami kesehatan. Terlebih lagi Tuhan, biarkanlah Tuhan berikan hikmat kepada orang tua kami, agar dapat membimbing kami, anak-anak Tuhan, untuk bertumbuh bersama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau serahkan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan dapat membantu jalannya gereja kami dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus, kami berdoa khusus gereja kami. Tuhan berkati gereja kami dari amang inang pendeta, para sintua, para kategorial, para huria, dan siapapun Tuhan yang berada dalam organisasi gereja, baik yang tertinggi maupun terendah. Tuhan, kami percaya Tuhan melindungi gereja kami, Tuhan membuat gereja kami berkembang, Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan gereja kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk negara kami. Tuhan, Engkau melihat wabah corona ada dalam negara kami. Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah kami untuk dapat melakukan yang terbaik untuk wabah ini, untuk menjaga kami, masyarakat Indonesia ini. Tuhan Yesus, lindungi negara kami, jauhkan dari segala corona. Kiranya wabah ini berlalu dan kami dapat beribadah bersama, berkumpul, bersukacita, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus terkasih, terima kasih. Kiranya doa kami yang jauh dari sempurna ini, kami hanya serahkan di dalam satu nama. Nama yang luar biasa. Nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penyelamat kami yang hidup. Amin. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yes. Ibadah kita telah selesai. Adik-adik kami terkasih di dalam Tuhan Yesus, kakak-kakak guru sekolah minggu yang bertugas hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan terima kasih untuk adik-adik yang telah mengerjakan aktivitas. Juga ingat ya, adik-adik di rumah jaga selalu kesehatan. Ingat prokes kesehatan 5M, tutup masker, pakai masker. Ya, selamat hari Minggu, kakak guru sekolah minggu semuanya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.